Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada mengawali akhir pekan kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mika, pasal 6 ayat 8, demikianlah dikatakan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apa yang baik telah diberitahukan kepada kita. Tapi kenapa kok kita sering melakukan apa yang tidak baik? Kenapa kita sering tidak hidup di dalam kebaikan? Bahkan sering sekali kita hidup di dalam kebaikan yang tidak sungguh-sungguh. Atau kita sering melakukan kebaikan yang penuh dengan kepura-puraan. Karena kebaikan kita adalah kebaikan yang memanfaatkan. Kita melakukan baik kepada orang lain karena kita juga berharap orang itu akan membalas kebaikan kita. Sehingga ketika tidak terjadi kebaikan itu atau tidak ada balasan kebaikan itu kepada kita, maka kita akan jatuh kepada kekecewaan. Maka kita akan bersungut-sungut, maka kita akan mengatakan bahwa orang lain yang kita berikan kebaikan itu menjadi orang yang salah. Sesungguhnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berbuat baik bukan karena kita melihat orang itu baik kepada kita. Tetapi ketika kita berbuat baik karena sudah atau telah diberitahukan kepada kita apa yang baik. Kalau Tuhan sudah memberitahukan kepada kita apa yang baik, kenapa kita selalu melakukan yang tidak baik? Maka tetaplah melakukan kebaikan itu. Kenapa kita melakukan yang baik? Karena tidak ada tuntutan Allah yang lain daripada kehidupan kita yang tidak mampu kita lakukan. Karena apa yang dituntut oleh Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah berlaku adil. Berlaku adil kepada setiap orang. Kalau kita diberikan kehidupan, maka marilah kita juga menghargai kehidupan orang lain. Jangan hanya untuk kita sendiri kita minta dihormati, tetapi kita tidak pernah menghormati orang lain. Berlaku adil. Ketika engkau tidak mau dihina, maka janganlah pernah menghina. Karena keadilan Allah itu akan datang bagi kehidupan orang percaya. Yang berikutnya, mencintai kesetiaan. Mencintai kesetiaan adalah bagaimana kita setia kepada Allah. Begitu juga kita setia dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengatakan hidupku adalah untuk Allah, maka hiduplah untuk Allah. Atau hidupku adalah dari Allah, maka hiduplah sebagai ciptaan Allah itu. Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang penuh cinta kasih, maka cintailah Allah kita yang penuh kasih itu dengan hidup setia. Karena banyak orang yang tidak setia. Jangankan kepada Tuhan, kepada pasangan pun sudah tidak setia. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, latihlah hidup untuk selalu setia. Dan cintailah kesetiaan itu. Mulailah dari kehidupan kita. Yang berikutnya, hidup dengan rendah hati. Hidup dengan rendah hati inilah yang sangat sulit bagi kita. Karena banyak dalam kehidupan kita selalu menyombongkan diri, selalu merasa bahwa dia adalah yang paling hebat. Jangankan di harta dunia, jangankan di kepintaran, jangankan di cara pola berpikir atau di gaya kehidupan. Kita juga sering tidak merendahkan hati di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita sering menyombongkan.
Karena kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling benar, paling kudus, dan paling rajin. Kita mengatakan kita adalah orang yang paling rajin berdoa, berpuasa, dan lain sebagainya. Tapi yang diperlukan oleh Tuhan adalah 3 hal ini. Yang pertama, berlaku adil bagi semua orang, tidak memandang bulu. Yang kedua, mencintai kesetiaan. Yang ketiga, hiduplah rendah hati. Karena di hadapan Allah tidak ada yang berbeda atau yang lain. Semua sama. Tinggal bagaimana kita memberikan perilaku kita sebagai orang percaya. Yaitu hidup berlaku adil, hidup mencintai kesetiaan, dan rendah hati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang selalu mengingatkan cara hidup kami. Biarlah Tuhan di akhir pekan ini ketika kami berkumpul bersama dengan keluarga, kami bisa menikmati akhir pekan ini dengan sukacita yang daripada-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu melakukan apa yang baik yang telah Engkau beritakan kepada kami. Karena yang Engkau tuntut dari kehidupan yang baik itu adalah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam kerendahan hati. Karena itu biarlah itu hidup dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap aktivitas kami. Berkatilah juga kehidupan kami. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat berakhir pekan, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.